ini benar-benar gak masuk akal deh. Dan ini ternyata terbukti bahwa tape singkong manisnya bisa disetel. Mau yang manis, agak manis, kurang manis, atau mau pilih yang sangat manis. Tonton video ini ya. Selain itu, teksturnya wah lembut banget. Dan prosesnya, cara pembuatan tuh wow banget. Oke, saksikan video ini ya. Jangan skip. Tonton terus video ini. Cara membuat tape singkong yang super praktis, enak, manis legit, dan manisnya pun bisa disetel sesuka yang Anda inginkan. Pokoknya, tonton video ini, dapatkan caranya, bisa untuk usaha jualan tape singkong. Mantap. Oke, langsung saja program kuliner. Yes, yuk. Cara yang pertama, siapkan dulu singkongnya. Singkongnya kita kupas, kita bersihkan, kita buang kulitnya, cuci bersih, baru kita lakukan perebusan. Perebusan ini caranya itu ya, kita kukus, tapi kukusnya itu kita kasih air setengahnya. Jadi agak merendam, singkongnya itu agak terendam. Jadi setelah setengah matang, baru kita angkat, airnya kita kurangin, dan kita kukus benar-benar kukus kering. Artinya airnya itu jangan sampai menyentuh singkongnya. Oke, itu kukusan yang kedua. Ada hal yang sangat penting di sini, yaitu mengenai singkong. Singkongnya itu sebelum Anda membuat tape singkong, dicoba dulu singkongnya. Kita rebus dulu, kita kukus dulu, dan kita rasakan. Karena singkong itu beda-beda rasanya. Ada yang sudah rasa agak manis, ada yang hambar, ada yang gurih. Jadi kita kukus tanpa diberi bumbu apapun. Jadi dari situ setelah dikukus, kita cicipin. Nah, dari situ apabila singkongnya terasa agak manis, maka kita nanti ada trik, tahapan trik bagaimana kalau singkongnya agak manis, singkongnya manis, dan singkongnya hambar. Jadi itu cara proses pembuatannya itu ada agak sedikit beda. Oke, kalau yang ini adalah singkongnya hambar, nggak manis. Jadi kita gunakan trik begini. Oke, kita lanjutkan tayangan video ini. Oke, ini adalah singkong jenis yang tidak manis atau hambar ya. Jadi kalau kita langsung makan nih, kita cicipin, ini nggak terasa manis, alias singkongnya hambar, nggak ada rasa apa-apa. Dan ini adalah hasil dari kukusan yang kedua. Kukusan yang pertama itu kita rendam setengah singkongnya, kita rendam air. Lalu setelah setengah matang, baru kita lakukan pengukusan yang kedua, yaitu mengukus dengan air yang kering. Artinya singkongnya nggak terendam air. Jadi kukus seperti biasa sampai matang. Oke, tapi jangan kematangan ya. Matang tapi jangan kematangan. Cara mengetesnya itu kita tusuk aja dengan sendok garpu. Jadi kalau dia udah pecah berarti udah matang. Selanjutnya kita angkat dan kita taruh pada wadah untuk proses pengeringan atau supaya singkong rebusnya itu dingin. Bagusnya lagi itu kita dalam mentiriskannya itu harus benar-benar terbuka ya, terbuka udaranya. Jadi bagusnya lagi diberi kipas atau dikipasin. Karena apa? Ini agar hasil tapenya itu tidak belenyek, tidak belenyek-nyek gitu, tidak berair. Berikutnya kita siapkan ragi tapenya. Ragi tape ya, bukan ragi tempe, ragi tape. Ragi tape itu beragam ya jenisnya di pasar itu ya. Ada yang bulat seperti yang pada video ini, dan ada juga yang bulat pipih seperti kancing batu, kancing jas. Oke, di sini saya menggunakan ragi jenis kacang ya. Ini syukuran ini. Saya menggunakan ini 4 butir ragi. Di pasar ini beli 5.000 dapat 4, jadi kita pakai semua aja. Saya gunakan 4 butir ragi ini untuk tape, untuk singkong 1 kilo. Singkong 1 kilo kita gunakan 4 butir ragi. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini adalah singkongnya ini hambar ya. Jadi untuk singkong yang hambar, kita raginya dicampur dengan gula pasir. Oke, agar apa? Agar boosternya itu semakin kencang, kuat, dan menimbulkan rasa manis pada tape. Jadi banyaknya gula pasir. Nah, ini yang menentukan kita mau bikin tape yang manis, super manis, manis legit. Ini tergantung takaran gulanya. Jadi untuk ragi 4 saya gunakan 3 sendok makan gula pasir.
ini agar manisnya benar-benar manis, terasa manis, tapi bukan manis legit. Kalau untuk manis legit kita di atas 5 sendok baru terasa manis legit, manis sekali. Oke, kita ini manis-manis yang standar ya, yang wajar, yang semua orang suka dengan manisnya tape seperti ini. Oke, jadi kalau Anda ingin membuat tape yang tidak manis, pilihlah singkong yang rasanya hambar, baru kita gunakan ragi tanpa diberi gula pasir. Jadi cukup raginya aja kita tumbuk, baru kita langsung siramkan ke singkong rebusnya, singkong yang telah direbus. Nah, sekarang bagaimana cara pemberian raginya? Pemberian raginya adalah ragi kita tumbuk bersama gula. Kalau itu yang dicampur gula, kalau tanpa gula ya cuma ragi aja ditumbuk halus, lalu kita saring, kita ayak ya. Prosesnya adalah kita tempatkan singkong yang telah direbus dan dingin itu ke dalam wadah, dilapisi dengan daun pisang. Oke, jadi setelah dilapisi daun singkong, kita taburkan dulu raginya, baru kita masukkan, kita tata, kita susun singkongnya. Habis itu sebelum ditumpuk nih, kita taburkan lagi, baru kita tumpuk. Setelah itu kita taburkan lagi atasnya, kita tumpuk lagi. Jadi setiap susunnya itu harus ditaburi dengan ragi. Oke, habis itu kita bungkus rapat dengan daun pisang dan kita simpan. Ada ya yang selama 4 hari, 3 hari, 2 hari, sehari, dan saya ini prosesnya adalah 2 hari sudah jadi begitu. Banyak yang mempengaruhi faktor kecepatan proses terbentuknya tape ya. Di samping dari kualitas singkongnya itu sendiri, juga kualitas raginya. Jadi yang terpenting jangan khawatir dengan menggunakan trik dan cara ini. Trik dan cara ini anti gagal. Mau sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari proses pembentukan tape itu nggak masalah, yang penting tapenya jadi gitu kan. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ciri-ciri tapenya itu jadi, itu aromanya menyengat, seperti kalau kita mencium aroma durian ya, kita lewat aja udah tape, itu tandanya udah jadi. Oke, itu tandanya tapenya udah jadi. Kalau sudah ada bau menyengat, berarti tapenya sudah jadi. Dan nggak perlu dibuka bungkusnya, nggak perlu diintip-intip, nanti timbelan. Nggak perlu lah diintip-intip. Jadi cukup kita dekatin aja apakah ada aromanya atau tidak. Kalau tercium aroma tape yang menyengat, berarti itu sudah jadi. Tapi kalau aromanya baru terasa tipis-tipis, ya aroma ada yang tipis toh. Kalau aromanya belum tajam, itu berarti lagi proses. Sabar. Tape pasti bisa dinikmati, tape recorder pasti bisa didengarkan. Oke. Itulah trik dan tips cara pembuatan tape singkong anti gagal. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan malu-malu kalau ada yang ingin bertanya, ini ada yang dipertanyakan, tulis di kolom komentar. Pro MN akan bantu sampai Anda bisa membuat tape ketan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan khilafan. Pro MN akan kembali dengan tayangan-tayangan kuliah berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.